Tidak semua sahabat Nabi Muhammad telah wafat. Setidaknya diyakini masih ada satu sahabat Nabi yang masih hidup sampai sekarang, yakni satu pohon yang berada di kawasan Buka Awiyah. Pohon ini dikenal dengan nama pohon Sahabi dan diberi julukan The Only Living Sahabi. Pohon Sahabi terletak di dekat kota Aman, Yordania, serta dilindungi pula oleh pemerintah Yordania. Disebut sebagai sahabat Nabi, dahulu Rasulullah sering beristirahat dan berteduh di bawah pohon tersebut. Pohon Sahabi memiliki arti pohon yang diberkati. Pohon ini menjadi tanaman satu-satunya yang tumbuh di sekitar padang pasir itu. Terlihat hamparan luas padang pasir yang menjadi panorama di sekelilingnya. Pohon ini diinformasikan sebagai saksi pertemuan Rasulullah dengan biarawan Nasrani bernama Bahira. Syekh Said Ramadan Al-Buti dalam kitab Fiqh Sirah Nabawiyah menceritakan iwal perjumpaan Nabi Muhammad dengan salah satu pendeta Yahudi. Dalam kitabnya disebutkan, ketika usia Nabi Muhammad genap 12 tahun, Abu Talib melakukan perjalanan ke negeri Syam untuk berdagang bersama kafilah dagang Quraisy. Dia pun mengajak Muhammad kecil untuk ikut serta dalam perjalanan panjang itu. Ketika rombongan itu singgah di Basrah, wilayah antara Syam dan Hijaz, mereka bertemu dengan seorang pendeta Yahudi bernama Buhairah. Seorang pendeta yang sangat menguasai isi kitab Injil dan memahami betul ajaran Yahudi. Di sanalah Buhairah melihat Nabi Muhammad sekaligus menjadi awal pertemuan mereka berdua. Buhairah merupakan salah satu pendeta Nasrani yang masih memegang teguh dan mempertahankan tauhidnya kepada Allah, dengan meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Nabi Isa alaihi salam bukanlah anak Tuhan, melainkan seorang nabi yang diutus oleh Allah. Dalam perjumpaan itu, dia memperhatikan Nabi Muhammad secara saksama dan mengajaknya bicara. Setelah pembicaraan itu selesai, Buhairah menemui Abu Talib dan menyampaikan pertanyaan kepadanya. Apa hubungan anak itu denganmu? Abu Talib menjawab, dia putraku. Abu Talib menyebut Nabi Muhammad sebagai putranya karena begitu besar cinta dan sayang kepadanya. Buhairah menukas, dia bukan putramu. Tidak mungkin ayah anak ini masih hidup. Abu Talib akhirnya mengaku, dia keponakanku. Apa yang terjadi pada ayahnya? Tanya Buhairah. Dia meninggal saat ibunya masih mengandungnya. Jawab Abu Talib. Engkau berkata benar. Sekarang, segera bawa pulang anak ini kembali ke negerimu dan jagalah dia dari orang Yahudi. Karena, demi Allah, jika mereka melihatnya di sini, pasti mereka akan berbuat jahat kepadanya. Ketahuilah, keponakanmu ini kelak akan memegang urusan yang sangat besar. Mendengar penjelasan Buhairah, Abu Talib bergegas membawa Nabi Muhammad pulang ke Makkah. Syekh Al-Buti mengatakan, kisah pertemuan Rasulullah dengan Buhairah yang diriwayatkan oleh semua ulama ahli sejarah, juga oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Musa Al-Asy'ari menunjukkan bahwa ahli kitab, baik Yahudi maupun Nasrani, memiliki pengetahuan tentang kenabian Muhammad dan tanda-tandanya. Mereka mengetahui kenabiannya dan penjelasan tanda-tanda serta karakteristiknya melalui berita dalam kitab Taurat dan Injil. Salah satu dalil yang menjelaskan tentang hal ini adalah dalil yang diriwayatkan oleh ulama ahli sejarah, bahwa kaum Yahudi memohon dengan, dalam kurung perantara, Rasulullah kemenangan atas suku Al-Aus dan Al-Khazraj bahkan sebelum Rasulullah diutus. Mereka berkata, seorang nabi akan diutus tidak lama lagi. Kami akan mengikutinya. Kami akan mengikutinya dalam menumpas kalian seperti ditumpasnya kaum Ad dan Iram. Namun, janji orang Yahudi itu tak ubahnya kata tanpa makna. Ketika nabi yang mereka tunggu-tunggu telah datang, justru mereka sama sekali tidak mengikutinya. Bahkan selalu ingkar pada ajaran-ajaran yang dibawa olehnya. Mereka berjanji untuk setia mengikuti, tapi justru mereka sendiri yang mengingkari. Dalam Al-Quran, sebenarnya Allah sudah menjelaskan tentang sikap asli orang Yahudi, yaitu mereka senantiasa melanggar janji yang telah mereka ucapkan. Allah menurunkan firman-Nya artinya, dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir. Ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat 89. Dalam ayat yang lain juga disebutkan perihal orang-orang kafir yang pasti mengetahui ciri-ciri Nabi Muhammad.
Allah berfirman, artinya, orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil mengenal Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat 146. Imam Abu Abdillah Al-Qurtubi meriwayatkan bahwa ketika turun firman Allah di atas, Umar bin Khattab bertanya kepada Abdullah bin Salam, yaitu orang Yahudi yang kemudian masuk Islam, "Apakah kamu mengenal Muhammad sebagaimana kamu mengenal putramu sendiri?" Dia menjawab, "Ya." Bahkan lebih dari itu, Allah mengutus petugasnya di langitnya kepada petugasnya di buminya untuk menyampaikan sifat Nabi Muhammad, sehingga aku mengenalinya. Adapun putraku, aku tidak tahu apa yang telah terjadi pada ibunya. Selain itu, Syekh Al-Buti mengatakan di antara faktor yang menyebabkan sahabat Salman Al-Farisi masuk Islam adalah sambung-menyambungnya berita tentang Nabi Muhammad berikut sifat-sifatnya dari kitab Injil. Para pendeta dan orang-orang yang memahami Alkitab, hanya saja, semua itu tidak menafikan bahwa banyak ahli kitab yang mengingkari pengetahuan ini, dan bahwa kitab Injil yang beredar saat ini tidak mengandung satupun isyarat tentang kenabian Muhammad. Sudah dimaklumi bahwa terjadi pemutarbalikan fakta terhadap kitab-kitab tersebut dengan penggantian, pengurangan, dan penambahan. Maha benar Allah yang berfirman dalam kitabnya, artinya, dan di antara mereka ada yang buta huruf, mereka tidak memahami kitab Taurat, kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata, "Ini dari Allah," dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat 78-79.